Pemirsa, pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN tahun 2022 mendatang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tentunya mengurangi defisit anggaran. Di mana sebelumnya pemerintah telah memperlebar batasan defisit anggaran lebih dari 3% sampai tahun 2022 karena krisis ekonomi yang dialami Indonesia akibat pandemi COVID-19. Sehingga pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah adalah mengembalikan defisit anggaran kembali di bawah 3% setelah tahun 2022. Di satu sisi, kenaikan PPN juga dikhawatirkan bisa berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Dan hal inilah yang dikhawatirkan bisa meningkatkan inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi Indonesia. Apakah kebijakan ini tepat atau justru berpotensi jadi bumerang perekonomian? Kita akan membahas lengkapnya dalam At Large kali ini. Kita akan lihat pemirsa bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji untuk menaikkan pajak pertambahan nilai tahun 2022. Ada dua skema yang sedang dikaji. Yang pertama adalah dengan skema single tarif atau tarif tunggal, sehingga pajak pertambahan nilai atau PPN akan dikenakan dalam level yang sama atau dalam besaran yang sama untuk semua kategori transaksi barang maupun jasa. Saat ini melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Indonesia menggunakan skema single tarif atau tarif tunggal, di mana dalam aturan tersebut diperbolehkan PPN sebesar 5% sampai 15% untuk setiap transaksi barang dan jasa yang terjadi di wilayah Indonesia. Saat ini besaran tarif PPN sebesar 10% dan yang sedang dikaji adalah kenaikannya dari 10% menjadi 15% di tahun 2022. Ini adalah skema yang pertama menggunakan skema single tarif atau tarif tunggal. Yang kedua, skema yang sedang dikaji adalah menggunakan skema multi tarif. Artinya akan ada pembagian transaksi, kategori transaksi. Jika kategori transaksinya adalah transaksi yang reguler, maka pajaknya akan lebih rendah. Namun jika transaksi barang atau jasanya ini adalah tergolong mewah, maka pajaknya akan lebih tinggi. Namun tentunya dengan skema menggunakan multi tarif, proses regulasinya akan lebih panjang karena harus ada revisi undang-undang. Sementara jika pemerintah memutuskan untuk tetap menggunakan single tarif, namun tarifnya ditambah dari 10% menjadi 5%, proses regulasinya ini jauh lebih mudah dengan menggunakan peraturan pemerintah atau PP. Namun memang keputusan ini atau kenaikan PPN ini rencananya sedang dikaji untuk bisa memaksimalkan pendapatan negara dari sisi pajak. Kita akan lihat dalam infografis berikut ini bahwa semenjak tahun 2009 sampai saat ini target penerimaan pajak ini belum tercapai atau realisasinya masih meleset dari target. Contohnya pada tahun 2018 pemirsa, target APBN untuk dari sisi penerimaan pajaknya 1.424 triliun, sehingga realisasinya ada 1.300 triliun. Artinya ada sekitar shortfall atau defisit pajak 108 triliun. Dan inilah yang masih terus terjadi shortfall ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Di mana tahun 2019 shortfall terjadi 245 triliun dan tahun 2020 terjadi shortfall 128 triliun. Dan kalau kita lihat shortfall inilah yang perlu ditangani oleh pemerintah sehingga perlu adanya pendapatan yang lebih besar dari penerimaan pajak negara, salah satunya adalah dengan menaikkan PPN. Namun yang menjadi kekhawatiran sebenarnya adalah karena PPN ini akan langsung berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang akan dibeli oleh atau dikonsumsi oleh masyarakat. Padahal kalau kita lihat 50% lebih dari pendapatan negara berasal dari belanja atau konsumsi masyarakat. Sehingga inilah yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Untuk selengkapnya kita akan membahas mengenai rencana kenaikan PPN tahun 2022 bersama dengan ekonom Bank Permata Joshua Pardede. Kita akan lihat. Selamat siang Pak Joshua, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV. Pak, terkait dengan Ya Pak, selamat siang. Terkait dengan kenaikan pajak tahun 2022 yang sedang dikaji oleh pemerintah, Pak, banyak yang mengkhawatirkan akan terjadi inflasi dan bisa mengurangi daya beli masyarakat. Apakah ini bisa terjadi, Pak, jika memang terjadi kenaikan PPN di tahun 2022? Ya, memang kalau kita lihat di satu sisi, rencana dari kenaikan tarif PPN ini memang dalam salah satu upaya ya untuk melakukan konsolidasi fiskal. Seperti kita ketahui bersama bahwa defisit fiskal kita 2020
menyentuh sekitar 6% ya terhadap PDB defisitnya. Dan juga kita lihat juga keseimbangan primer APBN juga kita lihat defisitnya juga melebar ya sekitar 4%-an terhadap PDB. Dan kondisi ini akhirnya menyebabkan tadi defisit anggaran ini dia juga mendorong juga debt to GDP kita ya, rasio utang terhadap PDB kita pun juga ini diperkirakan akan terus melonjak. Sehingga makanya diperlukan langkah-langkah kebijakan ya untuk bisa melakukan reformasi perpajakan. Salah satunya adalah dengan menaikkan tarif PPN. Meskipun demikian di sisi lainnya dampaknya kami melihatnya ini justru akan cenderung negatif ya, apalagi mengingat bahwa konsumsi rumah tangga sekalipun memang di kuartal 1 masih terkontraksi dan di full year tahun ini diperkirakan akan tumbuh positif, tapi memang kami melihat bahwa level dari pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga di tahun ini pun juga belum sekuat ataupun belum kembali ke dalam kondisi sebelum COVID ya, sehingga makanya ini tentunya akan bisa membatasi pertumbuhan laju konsumsi rumah tangga khususnya di tahun 2022 ya, sekiranya memang pemerintah ingin menaikkan tarif PPN tersebut di tahun 2022. Dan tentunya ini akan berdampak ya, karena kenaikan tarif PPN tersebut itu sendiri ya akan membatasi, akan mendorong penurunan daya beli masyarakat, dan tentunya di sisi produksinya pun juga, produsen pun juga akan daya saingnya juga akan berkurang, sehingga memang net-netnya ataupun dampak secara keseluruhan bagi perekonomian secara makro, tentunya pada pertumbuhan ekonomi secara khususnya ini cenderung akan sedikit terhambat ya, sehingga makanya kebijakan-kebijakan lain saya pikir perlu harus dikaji lebih lanjut, ataupun kenaikan dari PPN tersebut tadi ya, kalau ada opsi seandainya multi tarif ataupun single tarif sekiranya tidak sampai 15% ya, saya pikir itu bisa dikaji terlebih dahulu, karena kita perlu memastikan bahwa konsumsi rumah tangga ini sudah kembali ke dalam level yang normal ya sebelum COVID, sebelum pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut. Baik, Pak, berarti Bapak melihat ada efek negatif jika PPN dinaikkan di tahun 2022. Kalau begitu apakah ada alternatif lain Pak, supaya pendapatan negara tetap meningkat tanpa menaikkan PPN? Ya, sebenarnya kan tujuan akhirnya adalah kita bagaimana mendorong supaya defisit anggaran kita, defisit APBN kita ini di tahun 2023 ini sudah kembali ke level 3% terhadap PDB. Dan kalau kita lihat ada dua komponen sebenarnya, bukan hanya pendapatan saja, tapi juga belanja ya. Belanja, ada juga belanja terkait juga dengan yang saya pikir opsi yang bisa dilakukan adalah misalkan mengurangi anggaran untuk subsidi, belanja subsidi, dan juga menunda ya proyek-proyek belanja proyek-proyek yang bisa ditunda, ya itu dari sisi belanjanya. Sementara itu dari sisi pendapatannya ataupun penerimaannya, pemerintah selain PPN, saya pikir juga ada beberapa opsi lain ya, terkait juga dengan bagaimana meningkatkan besaran misalkan cukai alkohol dan rokok ya. Dan kita tahu sendiri bahwa realisasi untuk penerimaan cukai tersebut ya di tahun lalu sendiri bahkan melampaui 100%. Jadi ini saya pikir bisa menjadi opsi ya. Dan selain itu juga bagaimana penerapan dari environmental taxes, dan juga yang ketiga juga dari sisi penerimaannya pun juga bagaimana mengurangi belanja perpajakan ya, karena kalau kita lihat ini spending tax pemerintah juga cenderung meningkat ya. Dan yang terakhir mungkin opsi yang lainnya lagi adalah meningkatkan tarif pajak atas properti. Jadi saya pikir beberapa opsi itu bisa diupayakan jika memang sekiranya tadi dalam kajian pemerintah tadi, pemerintah melihat bahwa konsumsi rumah tangga ini belum kembali ke level normalnya, karena ini masih dampak dari pandemi ini masih saya pikir cukup terasa ya bagi konsumen dan juga bagi daya beli masyarakat secara keseluruhan. Baik, Pak. Berarti menurut Bapak ini perlu dikaji lebih lanjut. Jika konsumsi masyarakat belum pulih, bisa ada pendapatan lain selain menaikkan PPN, menggunakan pajak-pajak yang lain begitu ya Pak. Baik, apakah menurut Bapak urgent untuk melakukan kenaikan PPN saat ini Pak? Dan jika dilihat prioritasnya lebih tinggi yang mana Pak? Pertumbuhan atau pemulihan ekonomi terlebih dahulu untuk menggenjot ekonomi Indonesia, atau penerimaan untuk mengurangi defisit? Ya, sebenarnya ya tadi ya, ini dua hal, yang dua komponen tadi, penerimaan dan belanja. Sekiranya belanja ini harapannya bisa lebih produktif dan belanja-belanja khususnya untuk anggaran PEN ya 2021 ini
cenderung bisa lebih cepat akselerasinya. Tentunya ini kita harapkan pertumbuhan ekonomi tadi bisa lebih baik dari perkiraan ya. Dan tentunya ya tadi itu opsi yang pertama. Pemerintah dalam jangka pendek ini bagaimana bisa mempercepat tadi akselerasi meningkatkan produktivitas dari belanja. Dan di sisi lainnya tentu dari sisi urgensinya ya memang yang tadi kalau kita lihat komponen dari PPN ini kan juga penyumbang terbesar ya dalam penerimaan negara ya. Jadi artinya memang kalau kita penyumbang terbesar lainnya kan selain PPN kan juga PPH. Tapi tentunya ini dampaknya akan cukup signifikan kembali ya, nanti dampak sosialnya juga cukup besar. Sehingga memang opsi ini yang paling most likely ya. Tapi tadi tentu perlu dikaji lebih lanjut lagi apakah kenaikan misalkan single tarifnya tidak perlu sampai 15%, let's say misalkan dari 10% menjadi 12,5% ya. Karena kalau kita bandingkan dengan tarif PPN di kawasan ya, saya pikir Indonesia tarif PPN-nya cukup par ya, artinya sama dengan negara-negara lain di kawasan negara berkembang. Jadi saya pikir saya pikir ini harus dikaji lebih mendalam lagi. Dan ya tadi ya, ini dampaknya tentunya akan bisa berdampak tadi. Defisit fiskalnya memang bisa kita kontrol di 3% 2023, tapi implikasinya tadi adalah daya beli masyarakat menurun dan juga daya saing produksinya juga berkurang, sehingga hambatan pemulihan ekonomi lebih lanjutnya ini bisa terhambat ya, sehingga ini yang perlu kita harus perhatikan dan ini perlu dikaji lebih seksama kembali. Baik, terima kasih Pak Joshua Pardede untuk pencerahannya. Selamat siang dan terima kasih.